Darah di balik bulu putih. Kisah nyata pesugihan pedagang ayam potong. Pasar Wage Purwodadi masih diselimuti kabut tipis ketika matahari enggan menampakkan wajahnya di ufuk timur, menciptakan siluet-siluet samar yang bergerak seperti hantu-hantu pagi di antara los-los pedagang yang mulai bersiap membuka dagangan mereka. Aroma khas pasar tradisional, campuran antara bau ikan asin, sayuran layu, dan tanah basah, berpadu dengan sesuatu yang lebih pekat, lebih menyengat, lebih mencekam. Di sudut pasar yang paling ramai, berdirilah sebuah kios ayam potong yang selalu dipenuhi pembeli, seolah-olah ada magnet tak kasat mata yang menarik setiap orang untuk berbelanja di sana. Kios ayam berkah melimpah milik Pak Suwarno memang fenomenal, dagangan ayamnya selalu segar, harganya kompetitif, dan yang paling mengherankan, stoknya tidak pernah habis meskipun pembeli berdatangan bagai semut mengerubungi gula. Namun di balik kesuksesan yang gemilang itu, tersimpan rahasia kelam yang lebih hitam dari malam tanpa bulan, lebih dingin dari hembusan angin kubur, dan lebih mengerikan dari mimpi buruk terburuk yang pernah ada. Suwarno, pria berusia 45 tahun dengan tubuh yang dulunya kekar namun kini mulai membungkuk karena beban hidup yang dipikul bertahun-tahun, bukanlah pedagang ayam sejak lahir. Wajahnya yang lonjong dengan kumis tipis yang selalu rapi, mata yang teduh namun menyimpan sejuta cerita, dan senyum yang ramah namun kadang terlihat dipaksakan, adalah cerminan dari perjalanan hidup yang penuh liku. Dulunya, ia adalah seorang guru honorer di sebuah SD negeri di pinggiran Purwodadi, mengajar dengan penuh dedikasi meskipun gaji yang diterima tak lebih dari uang saku anak SMA zaman sekarang. Mas Warno, anak-anak sudah menunggu di kelas, suara Ibu Endang, kepala sekolah yang sudah seperti ibu baginya, masih terngiang di telinganya hingga hari ini, mengingatkan masa-masa ketika hidupnya masih sederhana namun penuh makna. Kehidupan Suwarno berubah drastis ketika istrinya, Murni, wanita sederhana berkulit sawo matang dengan senyum yang mampu melelehkan es di kutub, yang selalu setia mendampinginya dalam suka dan duka, didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya, langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung pekat yang tak kunjung reda. Biaya pengobatan yang fantastis memaksanya untuk menjual satu-satunya aset berharga yang dimiliki, rumah warisan orang tuanya yang penuh kenangan. "Pak, saya mohon. Berikan kami waktu sedikit lagi," Suwarno memohon dengan suara bergetar kepada rentenir yang datang menagih hutang, sementara Murni terbaring lemah di kamar dengan selang infus yang menancap di tangannya seperti akar pohon yang mencari kehidupan. "Waktu. Waktu." Bentak si rentenir, Pak Karso, pria bertubuh tambun dengan emas yang berkilauan di setiap jarinya seperti lampu disko murahan. "Sudah 3 bulan kau nunggak. Kalau besok tidak bayar, jangan salahkan saya kalau rumah ini saya sita." Malam itu, Suwarno duduk termenung di teras rumah kontrakannya yang sempit, memandang langit yang bertabur bintang namun tak satu pun mampu memberinya petunjuk. Rokok kretek murah di tangannya mengepulkan asap yang meliuk-liuk seperti ular berbisa, membentuk pola-pola aneh di udara malam yang dingin. Di sampingnya, Murni yang baru saja selesai menjalani kemoterapi kesekian kalinya, memegang tangannya dengan lembut. "Mas, jangan terlalu dipikirkan," bisik Murni dengan suara serak akibat efek samping obat-obatan. "Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya." "Tapi Mur, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana." Suwarno menunduk, air mata yang selama ini ditahannya akhirnya menetes juga, jatuh ke lantai teras yang dingin. "Gaji guru honorer tidak cukup untuk biaya pengobatanmu, hutang menumpuk, anak-anak butuh biaya sekolah." Murni mengusap punggung suaminya dengan penuh kasih sayang. "Mas, coba ingat-ingat. Dulu Bapak pernah bilang kalau kita punya saudara jauh di Demak yang jadi pedagang ayam sukses. Namanya Pak Rustam kalau tidak salah. Mungkin dia bisa membantu atau setidaknya memberi pekerjaan yang lebih baik." Suwarno mengangkat kepalanya, secercah harapan muncul di matanya yang sembab.
Pak Rustam. Iya, aku ingat. Sepupu jauh dari pihak ibu. Tapi sudah puluhan tahun tidak ada kabar. Tidak ada salahnya mencoba, Mas. Daripada kita terus tenggelam dalam keputusasaan. Keesokan harinya, dengan modal nekat dan alamat yang didapat dari tetangga lama, Suwarno berangkat ke Demak menggunakan motor butut yang knalpotnya sudah bolong di sana-sini, mengeluarkan suara bising yang memekakkan telinga. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 2 jam, menjadi hampir 4 jam karena motornya mogok berkali-kali di tengah jalan. Rumah Pak Rustam ternyata mudah ditemukan, sebuah rumah besar bergaya Jawa modern dengan halaman luas yang dipenuhi kandang ayam. Aroma khas kotoran ayam bercampur dengan bau pakan ternak menyambut kedatangan Suwarno. Pak Rustam sendiri, pria berusia 60-an dengan perut buncit dan wajah yang selalu tersenyum lebar, menyambutnya dengan hangat. "Warno, anak Elik Painem. Wah, sudah besar sekarang," seru Pak Rustam dengan logat Jawa yang kental, memeluk Suwarno erat-erat. "Ayo masuk, masuk. Ceritakan kabarmu." Di ruang tamu yang dipenuhi piala dan foto-foto Pak Rustam dengan berbagai pejabat, Suwarno menceritakan kondisinya dengan jujur. Pak Rustam mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menghela napas panjang. "Warno, Warno. Kenapa tidak dari dulu datang ke sini?" Pak Rustam menggelengkan kepala. "Begini saja, kamu kerja denganku. Aku ajari bisnis ayam potong dari nol. Modal dari aku dulu, nanti kalau sudah jalan, baru kamu cicil pelan-pelan." "Tapi Pak Rustam, saya tidak tahu apa-apa tentang ayam." "Halah, gampang itu. Yang penting kamu mau belajar dan kerja keras." "Tapi..." Pak Rustam tiba-tiba menurunkan suaranya, matanya menyipit seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Ada satu syarat." "Apa itu, Pak?" "Kamu harus ikut ritual khusus yang sudah turun-temurun di keluarga kita. Ritual untuk melancarkan rezeki." Suwarno mengerutkan kening. "Ritual? Ritual apa maksudnya, Pak?" Pak Rustam tersenyum misterius. "Nanti kamu akan tahu sendiri. Yang penting, kamu siap mental dan fisik. Ini bukan ritual sembarangan, tapi dijamin. Rezekimu akan mengalir deras seperti air sungai di musim hujan." 3 hari setelah pertemuan itu, tepat pada malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai malam ketika dimensi gaib dan nyata bertemu di persimpangan takdir, Suwarno kembali ke rumah Pak Rustam dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Langit malam itu anehnya sangat gelap, tidak ada bintang satupun yang terlihat, seolah-olah alam semesta sedang menutup matanya dari apa yang akan terjadi. Pak Rustam sudah menunggunya di halaman belakang rumah, di dekat sebuah bangunan kecil yang terlihat seperti musola namun ada sesuatu yang janggal, tidak ada beduk, tidak ada pengeras suara, hanya keheningan yang mencekam. Di sampingnya berdiri seorang pria tua kurus kering dengan jenggot putih panjang yang hampir menyentuh tanah, matanya yang cekung memancarkan cahaya aneh di kegelapan. "Ini Mbah Karyo," Pak Rustam memperkenalkan. "Beliau yang akan memimpin ritual malam ini." Mbah Karyo tidak bicara, hanya mengangguk pelan sambil memandang Suwarno dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian dengan suara parau yang seperti berasal dari dasar sumur tua, ia berkata, "Anak muda, apa kamu yakin ingin melanjutkan? Sekali kamu masuk, tidak ada jalan kembali." Suwarno menelan ludah dengan susah payah. Bayangan wajah Murni yang terbaring sakit dan anak-anaknya yang membutuhkan biaya sekolah membuatnya menguatkan tekad. "Saya yakin, Mbah. Kalau begitu, ikuti aku." Mereka bertiga memasuki bangunan kecil itu. Di dalamnya, Suwarno terkejut melihat pemandangan yang sama sekali tidak ia duga. Lantai marmer hitam mengkilap dengan ukiran-ukiran aneh yang membentuk lingkaran besar di tengah ruangan.
lilin-lilin hitam menyala di setiap sudut menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding, dan di tengah lingkaran itu terdapat sebuah altar kecil dengan mangkuk emas berisi cairan merah pekat yang berbau anyir. Duduklah di tengah lingkaran, perintah Mbah Karyo. Dengan kaki gemetar, Suwarno melangkah masuk ke dalam lingkaran dan duduk bersila. Pak Rustam berdiri di luar lingkaran, wajahnya tiba-tiba terlihat serius dan bahkan takut. Mbah Karyo mulai mengelilingi lingkaran sambil mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenali Suwarno, bukan Jawa, bukan Arab, bukan Sanskrit, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih purba, lebih tidak manusiawi. Setiap kata yang diucapkan membuat udara di ruangan itu semakin berat, semakin dingin, hingga Suwarno bisa melihat napasnya sendiri mengepul seperti asap. Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyai Blorong, penjaga harta gaib. Ki Joko Bodo, pemberi kekayaan tanpa batas. Mbah Karyo menyebut nama-nama yang membuat bulu kuduk Suwarno berdiri. Kami persembahkan jiwa yang haus akan kekayaan, yang rela menukar takdirnya dengan kemakmuran duniawi. Tiba-tiba, lilin-lilin itu padam bersamaan, meninggalkan kegelapan total. Suwarno ingin berteriak tapi mulutnya terasa terkunci. Dalam kegelapan itu, ia merasakan sesuatu, atau seseorang, mendekatinya. Napas dingin menerpa tengkuknya, bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti memenuhi telinganya. Suwarno. Sebuah suara wanita yang merdu namun mengerikan berbisik tepat di telinganya. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kekayaan. Kemakmuran. Kesuksesan. Aku bisa memberikan semuanya, tapi apa? Suwarno bertanya dengan suara bergetar, tidak tahu ia sedang bicara dengan siapa atau apa. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Bukan jiwamu, itu terlalu mudah. Aku ingin sesuatu yang lebih menarik. Apa itu? Sosok itu tertawa, tawa yang membuat seluruh ruangan bergetar. Setiap ayam yang kau jual, harus diberkati, dengan ritual khusus. Dan setiap bulan purnama, kau harus memberikan persembahan spesial. Persembahan apa? Kau akan tahu saatnya tiba. Sekarang, minum ini. Tiba-tiba lilin menyala kembali, dan Suwarno mendapati mangkuk emas dengan cairan merah itu sudah berada di tangannya. Mbah Karyo menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Minum, dan perjanjian akan disegel, kata Mbah Karyo. Suwarno menatap cairan itu, kental, merah, dan berbau anyir seperti darah. Tapi darah apa? Atau darah siapa? Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan mangkuk itu ke bibirnya. Cairan itu terasa hangat, asin, dan hidup. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya saat meluncur ke tenggorokannya. Begitu tetes terakhir masuk ke mulutnya, Suwarno merasakan sensasi terbakar di seluruh tubuhnya. Bukan panas yang menyakitkan, tapi panas yang mengubah. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah, seolah-olah ada yang terbangun dari tidur panjang. Selesai, Mbah Karyo mengucapkan dengan nada datar namun penuh makna. Perjanjian telah disegel. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Suwarno bangkit dengan tubuh gemetar, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang asing namun kuat bersemayam di dadanya. Pak Rustam mendekatinya dengan wajah pucat, menyerahkan sebuah bungkusan kain hitam. Ini pisau ritualmu, bisik Pak Rustam. Gunakan ini untuk menyembelih ayam-ayammu. Jangan pernah gunakan pisau lain. Suwarno membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebilah pisau dengan gagang dari tulang yang diukir rumit, mata pisaunya hitam legam namun berkilau aneh, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Saat menyentuhnya, Suwarno merasakan getaran aneh, seperti pisau itu hidup. 2 minggu setelah ritual itu,
Suwarno memulai usaha ayam potongnya di Pasar Wage Purwodadi dengan modal dari Pak Rustam. Awalnya, ia hanya menyewa sebuah lapak kecil di pojok pasar, dengan stok 20 ekor ayam. Namun sesuatu yang aneh terjadi sejak hari pertama, setiap ayam yang ia sembelih dengan pisau ritual itu terlihat lebih segar, lebih menggiurkan, dagingnya lebih empuk dan aromanya lebih menggoda. "Pak, ayamnya kok beda ya? Lebih enak dari yang lain," komentar Bu Lastri, pembeli pertamanya, seorang ibu rumah tangga berusia 50-an dengan wajah ramah namun cerewet. "Rahasianya apa?" Suwarno hanya tersenyum, "Rahasia dapur, Bu. Yang penting ibu puas." Berita tentang ayam potong Suwarno yang luar biasa cepat menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang menjalar di padang rumput kering. Dalam sebulan, lapaknya selalu ramai pembeli. Dalam 3 bulan, ia harus menyewa lapak yang lebih besar. Dalam 6 bulan, ayam berkah melimpah, menjadi kios ayam potong terbesar dan tersukses di Pasar Wage. Uang mengalir deras bagaikan air bah yang tak terbendung. Suwarno bisa melunasi semua hutangnya, membiayai pengobatan murni ke rumah sakit terbaik, menyekolahkan anak-anaknya, Galang yang berusia 17 tahun dan Putri yang berusia 14 tahun, ke sekolah swasta favorit, bahkan membeli rumah besar di kompleks elit. "Mas, ini semua seperti mimpi," kata Murni suatu malam, duduk di ruang keluarga rumah baru mereka yang megah. Kondisinya sudah jauh membaik setelah mendapat pengobatan intensif. "Bagaimana bisa rezeki kita berubah drastis begini?" Suwarno memeluk istrinya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. "Yang penting kita bersyukur, Mur. Allah memberikan jalan ketika kita sudah putus asa." Namun di balik kemewahan itu, Suwarno mulai merasakan keanehan-keanehan yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menyembelih ayam dengan pisau ritual itu, ia mendengar bisikan-bisikan aneh, melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan yang paling mengerikan, ia mulai merasakan kenikmatan yang tidak wajar saat darah ayam mengalir di tangannya. Suatu malam, tepat saat bulan purnama pertama setelah ritual, Suwarno terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya untuk keluar rumah. Dengan langkah seperti orang yang berjalan dalam tidur, ia menuju ke gudang belakang rumahnya di mana ia menyimpan ayam-ayam yang akan dipotong esok hari. Di sana, di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan purnama yang menerobos dari ventilasi, ia melihatnya, sosok wanita berambut panjang hingga menyentuh tanah, mengenakan kebaya putih yang compang camping, berdiri di tengah kandang ayam. Wajahnya. Suwarno tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup rambut, tapi ia bisa merasakan tatapan dari balik rambut itu. Sudah waktunya, suara itu, suara yang sama dengan yang ia dengar saat ritual, mengalun lembut namun mengerikan. "Persembahan pertamamu. Persembahan apa?" Suwarno bertanya dengan suara bergetar. Sosok itu mengangkat tangannya yang pucat seperti mayat, menunjuk ke arah kandang. "Pilih yang paling gemuk, yang paling sehat. Sembelih dengan pisaumu, tapi kali ini biarkan darahnya mengalir ke tanah, jangan ditampung. Dan saat darah mengalir, ucapkan namaku 3 kali, Nyi Roro Kendeng." Dengan tangan gemetar dan pikiran yang berkabut, Suwarno melakukan apa yang diperintahkan. Ia memilih ayam jantan terbesar, menyembelihnya dengan pisau ritual, dan membiarkan darah merah pekat itu mengalir langsung ke tanah gudang. Saat darah menyentuh tanah, sesuatu yang aneh terjadi, tanah itu seperti menyerap darah dengan rakus, seolah-olah ada mulut-mulut tak kasat mata yang meminumnya dengan lahap. "Nyi Roro Kendeng. Nyi Roro Kendeng. Nyi Roro Kendeng." Suwarno mengucapkan nama itu dengan suara bergetar. Sosok wanita itu tertawa, tawa yang membuat seluruh gudang bergetar dan ayam-ayam di kandang berkokok panik. "Bagus. Sangat bagus. Lanjutkan ini setiap bulan purnama, dan kekayaanmu akan terus mengalir. Tapi ingat,
Sosoknya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Jangan pernah melupakan persembahanmu, atau kau akan merasakan akibatnya. Keesokan paginya, Suwarno terbangun di tempat tidurnya dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Apakah semalam hanya mimpi? Tapi saat ia memeriksa gudang, ia menemukan bangkai ayam jantan besar tergeletak kaku dengan darah yang sudah mengering, dan anehnya, tidak ada setetes pun darah di lantai, semuanya telah terserap habis ke dalam tanah. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kios ayam berkah melimpah, semakin berkembang pesat. Suwarno bahkan membuka cabang di beberapa pasar lain, mempekerjakan puluhan karyawan, dan menjadi salah satu pengusaha ayam potong terkaya di Purwodadi. Rumahnya semakin megah, mobilnya semakin mewah, dan status sosialnya semakin tinggi. Namun di balik kemewahan itu, Suwarno semakin terjebak dalam spiral kegelapan yang tak berujung. Ritual bulanan yang awalnya hanya menyembelih seekor ayam, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Nyi Roro Kendeng menuntut persembahan yang semakin besar, 3 ayam, 5 ayam, 7 ayam, hingga pada suatu malam, ia meminta sesuatu yang membuat Suwarno hampir pingsan ketakutan. Kali ini bukan ayam yang aku inginkan, bisik sosok itu pada malam bulan purnama yang ke-24 sejak perjanjian dimulai. Aku bosan dengan darah unggas. Aku ingin sesuatu yang lebih segar. Apa maksudmu? Suwarno bertanya dengan tubuh gemetar hebat. Kambing. Kambing hitam tanpa cacat. Dan kau harus menyembelihnya tepat tengah malam, di perempatan jalan dekat kuburan tua. Suwarno ingin menolak, tapi ia tahu konsekuensinya. Beberapa bulan lalu, ia pernah mencoba melewatkan ritual karena sedang sakit. Akibatnya mengerikan, semua ayam di gudangnya mati mendadak dalam semalam, dagingnya membusuk dengan bau yang luar biasa menyengat, dan ia harus merugi puluhan juta rupiah. Malam itu, dengan hati yang berat dan jiwa yang tersiksa, Suwarno melakukan apa yang diperintahkan. Di perempatan jalan dekat kuburan tua desa Kedung Mulyo yang terkenal angker, ia menyembelih kambing hitam dengan pisau ritualnya. Darah mengalir deras ke aspal yang dingin, menciptakan genangan hitam yang memantulkan cahaya bulan purnama. Yang terjadi selanjutnya membuat Suwarno hampir kehilangan kewarasannya. Dari genangan darah itu, muncul puluhan, tidak, ratusan, sosok-sosok kecil hitam seperti bayangan yang bergerak-gerak. Mereka menari-nari di sekitar genangan darah, tertawa dengan suara yang tidak berasal dari dunia ini. Kemudian satu persatu mereka melompat masuk ke dalam tubuh Suwarno. Aaarrgg hahaha. Suwarno berteriak kesakitan saat merasakan sesuatu yang dingin dan jahat merasuki tubuhnya. Ia jatuh tersungkur di aspal, tubuhnya kejang-kejang seperti orang kesetanan. Sekarang kau adalah milikku sepenuhnya, suara Nyi Roro Kendeng bergema di kepalanya. Kau adalah wadahku di dunia manusia. Melaluimu, aku akan menyebarkan pengaruhku. Sejak malam itu, Suwarno berubah. Matanya yang dulunya teduh kini sering memancarkan kilatan aneh, terutama saat melihat darah. Tangannya yang memegang pisau ritual bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak manusiawi saat menyembelih ayam. Dan yang paling mengerikan, ia mulai merasakan dahaga yang aneh, dahaga akan darah yang semakin hari semakin kuat. Murni mulai menyadari perubahan suaminya. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Sering melamun, sering keluar malam, dan matamu, Mas. Matamu kadang terlihat berbeda. Tidak ada apa-apa, Mur. Mungkin aku hanya kelelahan. Suwarno berbohong, berusaha menyembunyikan kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan. Tapi Murni tidak mudah dibohongi. Sebagai istri yang telah mendampingi Suwarno selama 20 tahun, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Suwarno sering pulang dengan bau anyir di tubuhnya meskipun sudah mandi,
ada noda-noda merah kehitaman di pakaiannya yang bukan dari ayam, dan yang paling menakutkan, ia pernah melihat Suwarno berbicara sendiri di gudang tengah malam dengan bahasa yang tidak ia kenali. Galang, Murni memanggil anak sulungnya suatu sore saat Suwarno sedang di kios. "Kamu perhatikan tidak, bapakmu akhir-akhir ini aneh." Galang, pemuda tampan dengan wajah mirip ayahnya saat muda, mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kemarin malam saya lihat bapak keluar bawa karung hitam besar. Pas saya intip, isinya. Saya tidak tahu, Bu. Tapi baunya tidak enak sekali." Putri juga bilang begitu, Murni menambahkan, mengingat putri bungsunya yang pendiam itu pernah menangis ketakutan setelah tidak sengaja melihat Suwarno di gudang. Dia bilang lihat bapak ngomong sama seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Keluarga Suwarno mulai hidup dalam ketakutan di rumah mereka sendiri yang megah. Rumah yang seharusnya menjadi istana kebahagiaan, kini terasa seperti penjara emas yang dihantui oleh sesuatu yang jahat. Musibah pertama datang pada tahun ketiga sejak perjanjian itu dimulai. Salah satu karyawan Suwarno, Pak Hendra, pria Parubaya yang rajin dan jujur, meninggal mendadak dengan cara yang mengerikan. Ia ditemukan tewas di gudang penyimpanan ayam dengan kondisi yang membuat polisi yang menangani kasusnya muntah-muntah. Tubuhnya penuh dengan luka cakaran yang dalam, seolah-olah dicakar oleh ratusan cakar ayam secara bersamaan, dan yang paling aneh, tidak ada setetes darah pun di sekitar mayatnya, semua darahnya telah lenyap. "Pak Warno, ini aneh sekali," Komisaris Handoko, polisi yang menangani kasus itu, berbicara dengan nada curiga. "Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada saksi, dan maaf, tapi ada sesuatu yang tidak wajar di tempat usaha Bapak ini." "Apa maksud Bapak?" Suwarno bertanya, berusaha terlihat tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kami menemukan simbol-simbol aneh di dinding gudang," ditulis dengan entahlah, seperti darah tapi sudah mengering dan menghitam. "Dan ayam-ayam di kandang, mereka bereaksi aneh saat kami masuk, seperti ketakutan pada sesuatu." Suwarno tahu persis apa yang terjadi. Pak Hendra telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Beberapa hari sebelum kematiannya, Pak Hendra pernah bertanya padanya tentang ritual aneh yang ia lakukan di gudang. Suwarno menyangkal, tapi Pak Hendra tidak percaya. Dan sekarang, Nyi Roro Kendeng telah membereskan masalah itu dengan caranya sendiri. Musibah kedua datang tidak lama setelah itu. Putri, anak perempuan Suwarno yang cantik dan pendiam, tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit misterius. Dokter tidak bisa mendiagnosis penyakitnya, demam tinggi yang tidak turun, mengigau tentang wanita berambut panjang yang mengajaknya pergi, dan yang paling aneh, setiap malam tepat pukul 12, ia akan bangkit dari tempat tidur dengan mata terpejam dan berjalan ke arah gudang belakang seperti orang kesurupan. "Mas, kita harus bawa Putri ke orang pintar," Murni menangis di pelukan Suwarno. "Ini bukan penyakit biasa. Ini ada hubungannya dengan apapun yang kamu lakukan di gudang itu. Mur, jangan bicara yang aneh-aneh. Jangan bohongi aku." Murni berteriak, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tahu kamu melakukan sesuatu. Aku tahu ada yang tidak beres dengan usaha ayam ini. Uang sebanyak ini tidak mungkin datang tanpa tumbal." Suwarno terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Beban rahasia yang ia pikul sendirian selama 3 tahun ini sudah terlalu berat. "Mur, maafkan aku," Suwarno akhirnya mengaku dengan suara bergetar. "Aku melakukan ini semua untuk keluarga kita. Untuk pengobatanmu, untuk masa depan anak-anak." "Dengan cara apa, Mas? Dengan cara apa?" Murni mencengkeram kerah baju Suwarno. "Kamu jual jiwa kita semua ke setan." Malam itu, Suwarno menceritakan semuanya. Tentang ritual dengan Mbah Karyo,
tentang perjanjian dengan Nyi Roro Kendeng, tentang persembahan-persembahan yang harus ia lakukan. Murni mendengarkan dengan wajah pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah! Ya Allah! Apa yang sudah kamu lakukan, Mas? Murni merosot ke lantai, menangis histeris. Kita harus menghentikan ini. Kita harus memutus perjanjian ini. Tidak bisa, Mur. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Kalau aku berhenti, kita semua akan. Brak. Pintu kamar terbuka dengan keras. Di ambang pintu berdiri Putri, masih dengan piyama tidurnya, tapi matanya. Matanya bukan mata Putri. Mata itu hitam seluruhnya, tanpa putih, tanpa pupil, hanya kegelapan yang menatap kosong. Bapak. Suara yang keluar dari mulut Putri bukan suaranya, tapi suara wanita dewasa yang Suwarno kenal dengan baik. Jangan coba-coba mengingkari perjanjian kita. Anak gadismu yang cantik ini bisa menjadi milikku selamanya jika kau berani melawan. Murni berteriak histeris melihat anaknya dirasuki. Suwarno mencoba mendekati Putri, tapi tubuh gadis itu tiba-tiba terangkat ke udara, melayang beberapa senti dari lantai. Pilih, Suwarno, suara itu melanjutkan. Lanjutkan perjanjian kita, atau kehilangan putrimu selamanya. Dan percayalah, aku bisa membuat penderitaannya lebih buruk dari neraka. Putri tiba-tiba terjatuh ke lantai, pingsan. Suwarno dan Murni berlari menghampirinya, menggendong tubuh lemah putri mereka ke tempat tidur. Saat Putri siuman, ia tidak ingat apa-apa, hanya mengeluh mimpi buruk tentang wanita menyeramkan yang mengajaknya ke tempat gelap. Suwarno mencari bantuan kemana-mana. Ia mendatangi ustadz, pendeta, bahkan paranormal terkenal, tapi tidak ada yang berani membantu begitu mendengar nama Nyi Roro Kendeng. Maaf, Pak Suwarno, Ustadz Mahmud, Kiai Sepuh yang terkenal sakti, menggeleng dengan wajah pucat. Perjanjian dengan entitas seperti itu sudah di luar kemampuan saya. Ini bukan sekedar jin atau setan biasa. Ini adalah salah satu penguasa alam gaib tertua di tanah Jawa. Satu-satunya harapan datang dari sumber yang tidak terduga, Mbah Surip, kakek tua penjaga makam keramat di desa Kedung Mulyo. Mbah Surip mendatangi Suwarno suatu malam dengan wajah serius. Aku tahu apa yang kamu alami, Le, kata Mbah Surip dengan logat Jawa kental. Aku bisa merasakan aura gelap di sekitarmu dari jauh. Kamu terjerat perjanjian dengan Nyi Roro Kendeng, bukan? Suwarno mengangguk lemah, Mbah tahu cara memutusnya. Ada cara, tapi... Mbah Surip menghela napas panjang, resikonya sangat besar. Kamu harus mengembalikan semua yang telah kau terima, dan melakukan ritual pembersihan di tempat yang sama di mana perjanjian itu dibuat. Tapi Nyi Roro Kendeng tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dia akan melawan, dan pertarungannya bisa merenggut nyawa. Saya tidak peduli dengan nyawa saya, Mbah. Yang penting keluarga saya selamat, Suwarno berkata dengan tekad bulat. Mbah Surip menatapnya dalam-dalam, kalau begitu, kita perlu persiapan. Kumpulkan ini, air dari 7 sumur keramat, kemenyan dari Gunung Lawu, keris pusaka yang belum pernah mencicipi darah, dan kamu harus puasa mutih selama 40 hari. 40 hari. Bah, Putri semakin lemah. Saya tidak punya waktu selama itu. Kalau begitu, ada cara lain, tapi lebih berbahaya, Mbah Surip menurunkan suaranya. Kita lakukan ritual tandingan pada malam Jumat Kliwon depan. Tapi kamu harus siap kehilangan segalanya, harta, bahkan mungkin nyawa. Dan ada satu syarat mutlak. Apa itu, Mbah? Seluruh keluargamu harus ikut dalam ritual. Murni, Galang, Putri, semuanya. Karena perjanjian ini sudah mengikat darah dagingmu. Kalau ada satu saja yang tidak ikut, ritual akan gagal dan akibatnya lebih buruk dari kematian. Suwarno pulang dengan hati berat.
Bagaimana ia menjelaskan ini pada keluarganya? Bagaimana ia meminta mereka mempertaruhkan nyawa untuk kesalahan yang ia buat? Malam itu, ia mengumpulkan keluarganya di ruang keluarga. Dengan air mata berlinang, ia menceritakan rencana Mbah Surip. "Bapak gila." Galang berdiri dengan emosi. "Bapak mau kami semua ikut ritual aneh-aneh itu? Bapak yang bikin masalah, kenapa kami yang harus?" Galang murni memotong dengan tegas. "Bapakmu melakukan semua ini untuk kita. Sekarang kita harus bersatu untuk keluar dari masalah ini." "Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Kita keluarga. Kita hadapi bersama." Murni menatap Suwarno dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran antara kecewa, marah, tapi juga kasih yang mendalam. "Mas, aku ikut. Demi Putri, demi keluarga kita." Putri yang sedari tadi diam, tiba-tiba bicara dengan suara lemah, "Aku juga ikut, Pak. Aku sering mimpi tentang wanita itu. Dia bilang aku akan jadi seperti dia kalau Bapak melawan. Aku tidak mau jadi seperti dia, Pak. Aku takut." Galang akhirnya menghela napas panjang, "Baiklah. Aku juga ikut. Tapi kalau terjadi apa-apa pada Ibu dan Putri, aku tidak akan memaafkan Bapak seumur hidup." Jumat Kliwon tiba dengan suasana yang tidak biasa. Sejak pagi, langit Purwodadi mendung pekat meskipun tidak ada perakiraan hujan. Burung-burung tidak berkicau, anjing-anjing melolong tanpa sebab, dan ada aura mencekam yang bisa dirasakan bahkan oleh orang-orang yang tidak peka spiritual. Pukul 11 malam, keluarga Suwarno berkumpul di rumah Pak Rustam di Demak, tempat di mana semuanya bermula. Pak Rustam sendiri terlihat pucat dan ketakutan. "Warno, aku minta maaf," Pak Rustam berkata dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Aku pikir ini hanya ritual biasa untuk melancarkan rezeki." "Sudahlah, Pak. Yang penting sekarang kita selesaikan ini," Suwarno menjawab, meskipun dalam hati ia ingin sekali memaki Pak Rustam. Mbah Surip sudah menunggu di bangunan kecil itu, bersama 3 orang lain, kiai tua dengan sorban putih, seorang pendeta Katolik dengan salib besar di dadanya, dan seorang biksu Buddha dengan jubah orange. "Ini akan menjadi pertarungan spiritual terberat dalam hidupku," Mbah Surip berkata. "Kita melawan salah satu entitas tertua dan terkuat di tanah Jawa. Kalian semua harus kuat. Jangan sampai ada yang lepas kendali." Mereka memasuki bangunan itu. Lingkaran yang dulu digunakan untuk ritual perjanjian masih ada, tapi kini Mbah Surip menambahkan simbol-simbol suci dari berbagai agama di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ia meletakkan foto keluarga Suwarno, pisau ritual yang dibungkus kain putih, dan mangkuk berisi air suci dari 7 sumur keramat. "Duduklah membentuk lingkaran, bergandengan tangan, dan apapun yang terjadi, jangan lepaskan genggaman," Mbah Surip memperingatkan dengan serius. Keluarga Suwarno duduk bersama keempat pemuka agama itu, membentuk lingkaran. Saat mereka bergandengan tangan, Suwarno merasakan aliran energi aneh, hangat dari sisi Murni dan anak-anaknya, dingin dari sisi para pemuka agama. Mbah Surip mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, diselingi dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran yang dibacakan kiai, doa dalam bahasa Latin dari pendeta, dan chanting dari biksu. Suara-suara itu berpadu menciptakan harmoni yang aneh namun menenangkan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Napas mereka mengepul, dan es mulai terbentuk di dinding. Lilin-lilin yang tadinya menyala terang mulai berkedip-kedip. "Dia datang," bisik Mbah Surip. Brak. Pintu terbuka dengan keras meskipun tidak ada angin. Masuk sosok Nyi Roro Kendeng dalam wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya, tinggi hampir 3 meter, rambut hitam panjangnya bergerak-gerak seperti ular, matanya merah menyala, dan dari tubuhnya menguar aura kematian yang pekat. "Beraninya kalian!" Suaranya menggelegar, membuat seluruh bangunan bergetar. "Suwarno,
Kau pikir bisa mengingkari perjanjian kita? Kami datang untuk memutus perjanjian ini dengan cara yang benar, Mbah Surip berkata dengan suara tenang namun tegas. Suwarno bersedia mengembalikan semua yang telah diterima. Nyi Roro Kendeng tertawa, tawa yang membuat telinga sakit. Mengembalikan. Mengembalikan. Dia sudah menikmati hasilnya selama 3 tahun. Darah sudah tumpah. Jiwa sudah terikat. Tapi ada hukum yang lebih tinggi, pendeta tiba-tiba bicara, mengangkat salibnya. Hukum pengampunan dan penebusan. Setiap jiwa berhak mendapat kesempatan kedua. Diam kau, manusia. Nyi Roro Kendeng mengayunkan tangannya, dan pendeta terlempar ke belakang, tapi masih mempertahankan genggaman tangannya. Kiai mulai membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Biksu memperkuat cantingnya. Mbah Surip mengeluarkan keris pusaka dari sarungnya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan nama yang maha kuasa, dengan kekuatan leluhur tanah Jawa, dengan kesaksian alam semesta, kami putuskan perjanjian ini. Mbah Surip menghunuskan keris ke tengah lingkaran. Terang. Suara logam bertemu logam bergema. Pisau ritual Suwarno yang terbungkus kain putih tiba-tiba melayang dan beradu dengan keris Mbah Surip di udara. Percikan api spiritual menyebar ke segala arah. Tidak. Perjanjian ini abadi. Nyi Roro Kendeng berubah wujud menjadi kabut hitam pekat, menyelimuti seluruh ruangan. Putri mulai kejang-kejang, matanya memutih. Dia masuk ke dalam diriku. Teriaknya dengan suara panik. Putri, lawan dia, nak. Murni memeluk putrinya erat, meskipun tubuh putri memberontak dengan kekuatan yang tidak wajar. Baca ini, putri. Kiai memberikan tasbih pada putri. Baca apa saja yang kamu ingat, doa, mantra kebaikan, apa saja. Dengan suara bergetar, putri mulai membaca surat Al-Fatihah yang diajarkan di sekolah. Suaranya lemah, tapi semakin lama semakin kuat. Galang ikut membaca, diikuti Murni, bahkan Suwarno yang sudah lama tidak sembahyang. Kabut hitam itu berputar-putar semakin cepat, menciptakan angin puting beliung di dalam ruangan. Benda-benda beterbangan, dinding retak, tapi lingkaran manusia itu tetap bertahan. Sekarang, Suwarno. Teriak Mbah Surip. Ucapkan kata pemutusan. Dengan seluruh jiwa ragamu. Suwarno berdiri, masih bergandengan tangan dengan keluarganya. Dengan suara lantang ia berteriak, aku, Suwarno, dengan kesaksian keluargaku, dengan kesaksian para pemuka agama, dengan kesaksian yang maha kuasa, memutuskan perjanjian ini. Aku kembalikan semua yang bukan hakku. Aku terima konsekuensinya. Tapi bebaskan keluargaku. Petir menyambar di luar, cahayanya menerangi ruangan untuk sesaat. Dalam cahaya itu, terlihat wujud asli Nyi Roro Kendeng, bukan wanita cantik, bukan pula monster, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih purba, masa energi gelap yang telah ada sejak awal waktu. Kau akan menyesal, Suwarno, suara itu kini terdengar lelah, kalah. Kau memilih kemiskinan daripada kekuasaan. Kau memilih fana daripada keabadian. Aku memilih keluargaku, Suwarno menjawab dengan tegas. Aku memilih kehidupan yang jujur daripada kekayaan yang terkutuk. Dengan suara seperti ledakan, entitas itu lenyap. Pisau ritual hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu hitam yang terbawa angin. Keheningan yang menyesatkan menyelimuti ruangan. Sudah selesai. Galang bertanya dengan suara gemetar. Mbah Surip memeriksa lingkaran, memeriksa aura di sekitar. Ia mengangguk pelan, perjanjian telah putus. Tapi apa, Mbah? Murni bertanya cemas. Konsekuensinya akan segera datang. Semua yang didapat dari perjanjian itu akan lenyap. Kekayaan, kesehatan yang dibeli dengan uang haram, semuanya. Kalian harus siap. Mbah Surip benar. Dalam waktu seminggu setelah ritual itu,
kehidupan Suwarno runtuh seperti kartu domino yang dijatuhkan. Dimulai dari kios ayamnya, semua ayam mati mendadak dalam satu malam tanpa sebab yang jelas. Dagingnya membusuk dalam hitungan jam, mengeluarkan bau yang sangat menyengat hingga warga sekitar protes. "Pak Warno, ini apa-apaan?" teriak Pak Lurah saat mendatangi kiosnya. "Bau busuk ini mengganggu seluruh pasar. Kios Bapak harus ditutup sekarang juga." Bank menyita rumah mewah mereka karena tiba-tiba ditemukan kesalahan administrasi dalam dokumen kredit. Mobil-mobil mewah disita karena dugaan pencucian uang. Rekening bank dibekukan karena investigasi transaksi mencurigakan. Dalam waktu 2 minggu, keluarga Suwarno kembali menjadi miskin, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Yang paling menyakitkan adalah kesehatan Murni yang kembali memburuk. Tanpa uang untuk pengobatan mahal, kankernya kembali menyerang dengan lebih ganas. "Mas, aku tidak menyesal," Murni berkata lemah dari tempat tidur di rumah kontrakan kumuh yang mereka tempati sekarang. "Lebih baik miskin tapi bersih daripada kaya tapi terkutuk." Suwarno menangis di samping istrinya. "Maafkan aku, Mur. Gara-gara keserakahanku, kau harus menderita lagi." "Sudahlah, Mas. Yang penting kita masih bersama. Anak-anak masih sehat. Kita masih punya satu sama lain." Galang, yang terpaksa putus kuliah, bekerja sebagai buruh bangunan. Putri membantu tetangga mencuci baju untuk mendapat uang tambahan. Mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan, hanya berusaha bertahan. Suatu malam, saat Suwarno duduk termenung di teras rumah kontrakan, Pak Rustam datang mengunjungi. Wajahnya penuh penyesalan. "Warno, maafkan aku," Pak Rustam menangis. "Ini semua salahku. Aku yang mengenalkanmu pada ritual terkutuk itu." Sudahlah, Pak Rustam. Yang lalu biarlah berlalu," Suwarno menjawab dengan nada lelah. "Saya yang memilih untuk ikut. Saya yang serakah. Tapi aku ingin membantu." Pak Rustam mengeluarkan amplop tebal. "Ini tidak banyak, tapi cukup untuk pengobatan Murni beberapa bulan ke depan." Suwarno menatap amplop itu lama, kemudian menggeleng. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak bisa terima. Uang Pak Rustam juga. Dari sumber yang sama, kan?" Pak Rustam terdiam, kemudian mengangguk pelan. "Iya. Saya masih terikat perjanjian. Saya tidak berani memutuskannya seperti kamu. Saya terlalu takut kehilangan segalanya." "Pak Rustam, dengarkan saya," Suwarno menatap sepupunya dengan serius. "Putuskan selagi masih bisa. Selagi keluarga Bapak masih sehat. Jangan tunggu sampai terlambat seperti saya." Pak Rustam pergi dengan wajah murung, meninggalkan Suwarno dengan pikirannya. Malam semakin larut, dan dari dalam rumah terdengar batuk Murni yang semakin parah. 3 bulan berlalu dalam kemiskinan yang mencekik. Murni semakin lemah, Suwarno bekerja apa saja, jadi kuli, tukang becak, bahkan memulung untuk bertahan hidup. Namun cobaan belum selesai. Suatu malam, Putri terbangun dengan jeritan keras. "Bapak, Ibu." Dia datang lagi. Suwarno dan Murni bergegas ke kamar Putri. Di sana, mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Bayangan Nyi Roro Kendeng terpantul di cermin kamar, meskipun tidak ada sosoknya di ruangan. "Kupikir perjanjian sudah putus," bisik Murni ketakutan. Dari cermin, suara Nyi Roro Kendeng terdengar. "Perjanjian memang putus, tapi hutang darah belum lunas. 3 tahun kau menikmati kekuasaanku, ratusan nyawa ayam tumpah dengan namaku, puluhan ritual kau lakukan. Semua itu meninggalkan bekas di jiwamu, Suwarno. Apa lagi yang kau inginkan?" teriak Suwarno frustasi. "Bukan aku yang menginginkan. Tapi hukum keseimbangan alam. Kau telah mengambil, sekarang harus memberi. Kau telah menerima kehidupan dari kematian, sekarang
Sekarang apa? Suwarno bertanya dengan suara bergetar. Sekarang kau harus memilih. Nyawamu. Atau nyawa putrimu. Salah satu harus menjadi tumbal untuk menyeimbangkan kembali tatanan yang telah kau rusak. Tidak. Murni memeluk putri erat-erat. Ambil nyawa saya saja. Saya yang sakit, saya yang sekarat. Tidak semudah itu, suara dari cermin menjawab dingin. Harus Suwarno atau darah dagingnya yang menanggung perjanjian. Kau punya waktu sampai fajar. Kalau tidak memilih, kuambil keduanya. Bayangan di cermin menghilang, meninggalkan keluarga itu dalam ketakutan yang mencekam. Bapak, saya tidak mau mati, putri menangis dalam pelukan ibunya. Tidak akan ada yang mati, Suwarno berkata dengan tekad bulat. Aku akan cari cara lain. Ia berlari keluar rumah, mencari Mbah Surip. Kakek tua itu sedang bermeditasi di makam keramat ketika Suwarno datang dengan napas terengah-engah. Bah, tolong. Nyi Roro Kendeng minta tumbal. Saya atau putri harus mati. Mbah Surip membuka matanya perlahan, aku sudah menduga ini akan terjadi. Hutang darah memang tidak mudah dihapus. Pasti ada cara lain, Mbah. Mbah Surip terdiam lama, kemudian berkata, ada satu cara. Tapi ini akan menjadi ujian terberatmu. Apa saja, Mbah? Saya siap. Kau harus menjalani ritual penebusan. Bukan dengan kematian, tapi dengan kehidupan. Kau harus mengabdikan sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Menjadi pelayan di tempat-tempat suci, merawat orang sakit, mengubur mayat-mayat yang tidak ada yang urus. Dan yang terpenting. Apa, Mbah? Kau tidak boleh menyentuh daging ayam lagi seumur hidup. Bahkan melihatnya saja tidak boleh. Itu akan menjadi kutukan sekaligus penebusanmu. Suwarno tidak ragu, saya terima, Mbah. Tapi itu belum cukup, Mbah Surip melanjutkan. Putrimu juga harus menjalani ritual pembersihan. Dia sudah tersentuh energi gelap terlalu dalam. Dia harus tinggal di pesantren selama 7 tahun, tidak boleh pulang, tidak boleh bertemu keluarga. 7 tahun. Suwarno terkejut. Itu atau nyawanya? Pilih. Dengan berat hati, Suwarno pulang dan menyampaikan syarat itu pada keluarganya. Putri menangis, Murni menangis, Galang mengepalkan tangan dengan marah. Ini tidak adil. Galang berteriak. Kenapa putri harus menanggung akibat kesalahan bapak? Galang, ini satu-satunya cara, Suwarno memohon. Putri mengusap air matanya, Bapak, kalau itu bisa menyelamatkan kita semua, saya siap. 7 tahun. Saya bisa lalui. Putriku yang kuat, Murni memeluk anaknya. Maafkan ibu tidak bisa melindungimu. Sebelum fajar, mereka kembali ke makam keramat. Mbah Surip sudah menyiapkan segalanya. Ritual penebusan dilakukan dengan hikmat. Suwarno bersumpah di atas Al-Quran, Injil, dan kitab-kitab suci lainnya untuk menjalani penebusannya. Putri diperciki air suci dari 7 sumur keramat. Tepat saat matahari terbit, Nyi Roro Kendeng muncul untuk terakhir kalinya, bukan dalam wujud menyeramkan, tapi sebagai wanita cantik berpakaian adat Jawa. Pilihanmu mengejutkanku, Suwarno, katanya dengan nada yang hampir terdengar. Kagum. Kebanyakan manusia memilih jalan mudah, kematian. Tapi kau memilih jalan yang lebih berat, kehidupan dalam penebusan. Saya siap menanggung konsekuensinya, Suwarno menjawab tegas. Baiklah. Hutang darah dianggap lunas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tapi ingat, sekali kau melanggar sumpahmu. Saya tidak akan melanggar. Nyi Roro Kendeng menatap putri, anak muda, 7 tahun yang akan kau jalani akan terasa seperti 7 abad. Tapi kalau kau berhasil, kau akan keluar sebagai manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, sosoknya menghilang seperti kabut pagi yang terkena sinar matahari. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan,
keluarga Suwarno merasakan kedamaian, meskipun diiringi kesedihan karena perpisahan yang akan datang. Hari perpisahan tiba. Di depan gerbang pesantren Darussalam yang terletak di lereng Gunung Muria, keluarga Suwarno berkumpul untuk mengantar putri. Gadis 14 tahun itu terlihat dewasa melampaui usianya, membawa tas sederhana berisi pakaian dan perlengkapan seadanya. "Putri, jaga diri baik-baik," Murni memeluk anaknya erat, air mata mengalir deras. "Ibu akan menunggumu pulang. Ibu juga harus kuat. Harus sehat sampai saya pulang," Putri balas memeluk ibunya. Galang, yang biasanya keras, ikut menangis saat memeluk adiknya. "Maafkan aku sering marah-marah padamu, Dik." "Tidak apa-apa, Kak. Kakak jaga ibu ya." Suwarno berlutut di depan putrinya. "Putri, Bapak minta maaf. Ini semua salah Bapak." Putri mengusap air mata ayahnya. "Bapak sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Saya mengerti. Saya tidak menyalahkan Bapak." Dengan langkah berat, Putri memasuki gerbang pesantren. Pengasuh pesantren, Nyai Haj Khadijah, wanita tua berwibawa dengan kerudung putih, menyambutnya dengan hangat. "Mbah Surip sudah cerita semuanya," kata Nyai Khadijah. "Kami akan menjaganya dengan baik. Tapi selama 7 tahun, benar-benar tidak ada komunikasi. Itu bagian dari pembersihan." Keluarga Suwarno pulang dengan hati hancur tapi juga lega. Setidaknya putri akan selamat. Suwarno memulai masa penebusannya. Setiap hari, ia bekerja di rumah sakit umum sebagai petugas kebersihan tanpa bayaran. Sore harinya, ia membantu di panti jompo. Malam harinya, ia menjadi relawan di kamar mayat, memandikan dan mengkafani jenazah-jenazah yang tidak ada keluarganya. "Pak Warno memang aneh," bisik para perawat. "Dulu katanya pedagang ayam kaya raya, sekarang jadi begini." Suwarno tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Setiap kali memandikan jenazah, ia teringat darah-darah yang pernah ia tumpahkan. Setiap kali membersihkan lantai rumah sakit yang penuh darah, ia teringat ritual-ritual kelamnya. Yang paling berat adalah saat melewati pasar. Aroma ayam goreng, ayam bakar, atau bahkan kaldu ayam membuat perutnya mual luar biasa. Tubuhnya bereaksi keras, muntah, demam, bahkan pingsan. Ini adalah bagian dari kutukannya. "Mas, makan ini." Murni menyodorkan sepiring nasi dengan telur dadar. "Maaf, cuma ini yang ada." "Tidak apa-apa, Mur. Yang penting kita masih bisa makan." Kehidupan mereka sangat sederhana. Galang bekerja keras sebagai buruh pabrik, gajinya pas-pasan untuk makan dan beli obat Murni. Tapi anehnya, meskipun tidak ada pengobatan mahal, kondisi Murni perlahan membaik. "Ini mukjizat," kata dokter puskesmas yang memeriksa Murni. "Kankernya tidak menyebar, bahkan cenderung mengecil." Padahal Bu Murni tidak menjalani pengobatan intensif. Suwarno tahu ini bukan mukjizat biasa. Ini adalah bagian dari keseimbangan yang dipulihkan. Saat ia melepaskan keserakahan, saat ia menjalani penebusan dengan ikhlas, alam memberikan balasannya. Pagi yang cerah di musim kemarau, tepat 7 tahun setelah perpisahan itu. Suwarno, kini dengan rambut yang memutih dan wajah yang dipenuhi kerutan kebijaksanaan, berdiri di depan gerbang pesantren Darussalam. Di sampingnya, Murni yang meskipun kurus tapi sehat, dan Galang yang kini telah menikah dan membawa istri serta bayi perempuannya. Gerbang terbuka. Dari dalam, melangkah seorang gadis, bukan, seorang wanita muda berusia 21 tahun. Putri telah tumbuh menjadi wanita cantik dengan wajah teduh, mengenakan jilbab putih dan gamis sederhana. Matanya memancarkan kedamaian yang dalam. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Kakak," suaranya lembut tapi tegas. "Putri." Murni berlari memeluk anaknya. "Anak ibu sudah besar." Pelukan keluarga itu berlangsung lama,
melepas rindu 7 tahun. Air mata bahagia mengalir dari setiap mata. Bagaimana kabarmu, Nak? Suwarno bertanya dengan suara bergetar. Alhamdulillah baik, Pak. Saya belajar banyak di sini. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu kehidupan, Putri tersenyum. Saya juga sudah hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Murni terkejut gembira. Oh ya, Pak, Putri menatap ayahnya dengan tatapan yang dalam. Saya sering mimpi tentang Bapak. Tentang perjuangan Bapak menebus kesalahan. Saya bangga pada Bapak. Suwarno menangis. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia menangis bahagia. Nyai Khadijah keluar menghampiri mereka. Putri adalah santri terbaik kami. Dia juga punya karunia khusus. Karunia. Galang bertanya. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat, merasakan energi spiritual. Mungkin efek dari apa yang pernah dialaminya. Tapi dia menggunakan karunia itu untuk kebaikan, membantu santri-santri yang kesurupan, membersihkan energi negatif. Itu benar, Putri. Murni bertanya dengan takjub. Putri mengangguk malu-malu. Sejak ritual pembersihan itu, saya memang bisa merasakan hal-hal gaib. Tapi Nyai Khadijah mengajari saya cara mengendalikan dan menggunakannya untuk membantu orang. Dalam perjalanan pulang, Putri bercerita tentang kehidupannya di pesantren. Tentang malam-malam pertama yang penuh tangis karena rindu keluarga, tentang godaan untuk kabur yang berkali-kali datang, tentang pertarungan spiritual yang harus ia hadapi sendiri. Tahun ketiga adalah yang terberat, Putri bercerita. Nyi Roro Kendeng datang dalam mimpi, menawarkan jalan pintas. Katanya kalau saya mau jadi penggantinya, saya bisa pulang dan keluarga kita bisa kaya lagi. Astagfirullah. Murni terkejut. Lalu, saya tolak. Saya bilang, saya lebih memilih keluarga miskin tapi bersih daripada kaya tapi terkutuk. Sejak itu, dia tidak pernah muncul lagi. Sampai di rumah kontrakan sederhana mereka, Putri tidak menunjukkan kekecewaan sedikitpun. Ia malah tersenyum melihat kesederhanaan itu. Rumah ini lebih hangat dari rumah besar dulu, katanya. Saya bisa merasakan. Tidak ada aura gelap di sini. Hanya cinta dan kehangatan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, keluarga Suwarno berkumpul lengkap di meja makan sederhana. Makanannya hanya nasi, tempe goreng, dan sayur bayam, tapi kehangatan yang terasa melebihi jamuan mewah manapun. Pak, Putri berkata setelah makan. Saya ingin melanjutkan penebusan Bapak. Apa maksudmu, Nak? Saya ingin jadi guru ngaji untuk anak-anak miskin. Gratis. Saya juga ingin membantu orang-orang yang terjerat hal-hal gaib seperti kita dulu. Banyak yang tidak tahu cara keluarnya. Suwarno menatap putrinya dengan bangga. Bapak mendukung, Nak. Tapi kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Menikah, punya keluarga. Putri tersenyum. Insya Allah ada waktunya, Pak. Tapi sekarang, saya ingin berbakti pada masyarakat dulu. Menebus dosa keluarga kita. 5 tahun berlalu sejak kepulangan Putri. Kini, di sebuah musola kecil di pinggiran Purwodadi, Putri, atau yang kini dikenal sebagai Ustazah Putri, mengajar ngaji pada puluhan anak dari keluarga miskin. Tidak hanya mengaji, ia juga membantu keluarga-keluarga yang mengalami gangguan gaib. Ustazah, anak saya kesurupan terus, seorang ibu datang membawa anaknya yang tampak pucat. Putri memeriksa anak itu dengan kemampuan spiritualnya. Ibu pernah minta pesugihan. Si ibu terkejut, kemudian menunduk malu. Iya, Ustazah. Dulu, waktu susah. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Keluarga saya juga pernah mengalaminya. Mari kita bersihkan. Suwarno, kini berusia 57 tahun, tetap menjalani penebusannya.
Setiap hari masih bekerja tanpa pamrih di rumah sakit dan panti jompo. Ia telah memandikan ribuan jenazah, membersihkan ribuan liter darah, dan merawat ratusan orang sakit. Wajahnya memancarkan kedamaian yang hanya dimiliki oleh orang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Murni, melawan segala prediksi medis, masih hidup dan relatif sehat. Kankernya tidak sembuh total, tapi juga tidak berkembang. Dokter menyebutnya keajaiban medis, tapi keluarga Suwarno tahu ini adalah berkah dari penebusan yang mereka jalani. Galang kini memiliki usaha bengkel kecil yang jujur. Tidak kaya, tapi cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia sering bercerita pada anak-anaknya tentang bahaya keserakahan, menggunakan pengalaman keluarganya sebagai pelajaran. Ingat, Nak, Galang menasihati anak sulungnya yang baru masuk SMP. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Semua yang instan pasti ada harganya. Dan harga itu biasanya lebih mahal dari yang kita sangka. Pak Rustam. Ia meninggal 2 tahun lalu dalam kondisi mengenaskan. Ditemukan tewas di kandang ayamnya sendiri, tubuhnya penuh luka cakaran, dan, yang membuat polisi bingung, tidak ada setetes darah pun tersisa di tubuhnya. Keluarganya hancur, anak-anaknya terlibat narkoba, istrinya gila. Itulah akhir dari mereka yang tidak berani memutus perjanjian gelap. Mbah Surip, di usia 90 tahun, masih sehat dan sering mengunjungi keluarga Suwarno. Kalian adalah bukti, katanya suatu hari, bahwa manusia bisa bangkit dari kejatuhan paling dalam sekalipun. Asalkan ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk menebus. Suatu malam, saat Suwarno duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana, menatap langit berbintang, Putri duduk di sampingnya. Pak, pernah menyesal tidak? Suwarno tersenyum. Menyesal pernah terjerat. Sangat. Tapi menyesal keluar dari jerat itu. Tidak pernah. Kadang saya berpikir, Putri melanjutkan, kalau kita tidak pernah mengalami kegelapan itu, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar menghargai cahaya. Benar, Nak. Tapi tetap saja, Bapak tidak ingin orang lain mengalami apa yang kita alami. Makanya saya mengajar, Pak. Supaya orang-orang tahu, bahwa di balik iming-iming kekayaan instan, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak pernah sebanding dengan apa yang didapat. Dari dalam rumah, terdengar suara Murni memanggil mereka untuk makan malam. Suwarno dan Putri bangkit, berjalan masuk ke rumah sederhana yang dipenuhi kehangatan keluarga. Di luar, angin malam berhembus, membawa serta bisikan-bisikan dari masa lalu. Tapi keluarga Suwarno tidak lagi takut. Mereka telah melewati kegelapan terpekat dan keluar sebagai pemenang. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk menebus.